Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Noval Adityansyah dengan NIM 301250023. Nah, di sini saya kembali akan mengerjakan tugas yang ketujuh tentang menganalisis sebuah video lagi yang dibagikan oleh Bapak dosen Diar Ginanjar SHMH. Nah, untuk tugas tersebut kita ini disuruh menganalisis dan berikan tanggapannya. Nah, kebetulan dari video yang sudah saya tonton itu mengenai konflik dan masalah hidup. Nah, ya, konflik dan masalah dalam hidup ya. Nah, jadi untuk bagi saya nih, untuk konflik dari masalah ya mungkin adalah bagian alami dari kehidupan manusia. Eh, Tidak ada individu yang dapat sepenuhnya terhindar dari keduanya karena konflik muncul dari perbedaan kebutuhan, nilai, tujuan, dan persepsi baik dengan diri sendiri maupun orang lain. Nah, mungkin secara umumnya konflik dalam hidup dapat dibagi lah kalau menurut saya. Ada konflik apa ya namanya itu waktu itu tuh, ada konflik tuh dibagi menjadi dua. Ada konflik internal ya, jadi internal itu juga terjadi dalam diri seseorang ya, contoh atau misalnya kayak bimbang mau mengambil keputusan, rasa takut gagal, dan konflik moral atau nilai gitu ya. Dan mungkin yang keduanya ada di konflik eksternal ya, ya mungkin terjadi antara individu atau dua kelompok ya, seperti misalnya perbedaan pendapat dalam keluarga, perselisihan teman, dan tekanan sosial, terus tuntutan lingkungan. Nah, eh, jadi konflik muncul karena beberapa faktor ya, mungkin ada yang yang tadi saya jelaskan, ada perbedaan persepsi, kebutuhan yang tidak terpenuhi, komunikasi yang buruk, tekanan emosional, dan ego dan harga diri, terus nilai atau prinsip hidup yang berbeda, terus perubahan situasi hidup, misalnya masalah ekonomi, pendidikan, pekerjaan itu. Terus dan tanggapan saya dalam akibat atau dampak ya konflik dalam hidup, ada dampak negatif, ada dampak positif juga. Dan dampak negatifnya mungkin dari konflik dalam masalah hidup itu ya nggak jauh dari stres ya dan kecemasan. Terus kita tuh ada berhubungan yang menjadi rusak, terus yang tadinya dalam hidup tuh bermotivasi jadi kayak turun motivasi tersebut, terus keputusan salah, kelelahan mental ya. Terus dari segi dampak positifnya eh ya mungkin meningkatkan kedewasaan ya, kita tuh ngambil positif dari konflik masalah tersebut tuh, kita tuh jadi meningkatkan kedewasaan, melatih kemampuan komunikasi, memperkuat hubungan, meningkatkan pemahaman diri, dan mendorong perubahan dan solusi baru ya. Jadi kebetulan tanggapannya mungkin dari saya segitu ya. Mohon maaf apabila ada salah ya kata terucap ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.